Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa afdalna bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi suratin ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta madla'il fajr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, sembari kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah. Allah telah memanjangkan usia kita hingga sampai hari ini, hari ke-18 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih dalam kondisi Islam dan iman serta sehat walafiat, diberi kesempatan, terbukti pada siang hari ini kita dapat menunaikan ibadah Jumat secara berjamaah. Dan itu bisa kita lakukan karena kita mewarisi estafet risalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, sejak ulama mutaqaddimin hingga ulama mutaakhirin. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam sejahtera semoga berpulang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sekalian. Jamaah Jumat yang mulia, di samping dikenal sebagai Syahrut Tazkiyah, bulan pensucian dosa, bulan pensucian diri, Ramadan juga dikenal dengan bulan tarbiyah, Syahrut Tarbiyah. Inilah kawah candra di muka sebagai tempat training, sebagai tempat mendidik, sebagai tempat pendidikan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah, berintrospeksi sebagaimana layaknya sebuah pendidikan. Ada input, ada proses, ada output, dan kemudian juga ada outcome. Bagaimana kita memahami seperti ini dalam bulan Ramadan yang tengah kita tunaikan ini. Jamaah yang mulia, sejatinya sebagai input, orang-orang yang dituntut untuk melakukan puasa adalah orang-orang beriman, bukan orang Islam saja, tetapi orang beriman, orang Islam yang punya keyakinan. Makanya ada diantaranya orang Islam yang tidak menunaikan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu pasti beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah kewajiban atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu
la'allakum tattaqun. Jadi kita yang tengah menunaikan ibadah puasa ini adalah orang-orang beriman. Inilah sebagai input, sebagai modal kita memasuki training, kita memasuki dunia pendidikan. Kemudian sekarang kita tengah menjalani proses. Proses itu kita lakukan dengan berpuasa. Dan ini biasanya di siang harinya kita melakukan Syiam Ramadan dengan seluruh pemberdayaannya, dan malam harinya kita melakukan Qiyam Ramadan dengan segala pemberdayaannya. Inilah proses jamaah yang mulia. Lalu kemudian outputnya apa nanti yang diharapkan? La'allakum tattaqun. Dari proses yang benar nanti insya Allah kita akan lahir menjadi orang yang diberi gelar tatakun, sebagaimana lembaga pendidikan terakhir akan diberi gelar la'allakum tatakun, sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian outcome-nya apa jamaah yang mulia dari orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari mereka atau kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Inilah outcome, hasil dari didikan Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang mulia, sekarang kita bisa bermuhasabah bagaimana proses yang tengah kita lakukan. Karena kalau hasil dan outcome biasanya tidak mengingkari dari proses. Oleh karena itu prosesnya kalau bagus, insya Allah outputnya juga bagus dan outcome-nya juga bagus. Oleh Imam Ghazali, dalam proses menjalani ibadah puasa ini ada 3 tingkat. Pertama tingkat awam, orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yaitu orang-orang yang dapat menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya di siang hari. Inilah orang-orang yang secara syar'i sudah sah, sudah bisa membatalkan, sudah menggugurkan kewajibannya sebagai orang Islam menunaikan ibadah puasa. Tetapi lebih dari itu jamaah yang mulia, ada kelas yang dalam proses berpuasa ini tergolong kepada khawas, kelas khawas, yaitu orang-orang yang bisa melampaui dari yang pertama sekaligus mempuasakan seluruh indera. Mata juga berpuasa, tangan juga berpuasa, kaki juga berpuasa, seluruh indera ini juga berpuasa. Inilah orang-orang yang menempati posisi yang kedua, yaitu puasanya orang-orang yang khawas. Di atas itu jamaah yang mulia, ada orang-orang yang puasanya dalam kategori khawasul khawas, kata Imam Ghazali, yaitu orang-orang yang puasa hatinya, orang-orang yang menahan diri dari segala hal yang bisa memalingkannya dengan Allah. Oleh karena itu puasa yang tingkat ketiga ini adalah puasa tingkat orang-orang siddiqin, orang-orang yang hanya terus muraqabatullah, orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu jamaah yang mulia, dimanapun tingkat kita dalam proses melaksanakan puasa ini, nanti kita akan mewujud kepada output, akan mewujud kepada tingkat ketakwaan. Nah, setelah itu kemudian dari tingkat ketakwaan akan mewujud dalam perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang mulia, demikian juga capaian-capaian yang lain. Misalnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan 1000 bulan. Kemuliaan 1000 bulan itu adalah output. Perlu proses. Oleh karena itu mengapa Lailatul Qadar itu dijanjikan di sepertiga terakhir, di malam-malam ganjil? Karena di situ menghendaki proses. Di sejak awal Ramadan, bahkan jauh sebelum bulan Ramadan sudah berproses untuk menjemput, untuk memperoleh, untuk menjadi layak memperoleh Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah proses. Di dalamnya Bapak Ibu jamaah yang mulia, Lailatul Qadar itu adalah malam harinya Al-Quran turun. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar perlu berintrospeksi. Kita perlu berintrospeksi. Seberapa Al-Quran yang sudah turun ke hati kita?
seberapa Al-Quran yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Lailatul Qadar kita. Itulah kemuliaan yang sudah bisa kita raih. Nah, kemudian Lailatul Qadar itu keberkahannya, kemuliaannya 83 tahun, 1000 bulan jamaah yang mulia. Kemudian ditandai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Lailatul Qadar itu jamaah yang mulia, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang berhasil menurunkan malaikat. Karena tanda-tanda Lailatul Qadar itu malaikat turun. Pada malam itu malaikat turun di bawah kendali malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segalanya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang berhasil menurunkan malaikat dalam hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan bisikan kebaikan. Sebagaimana malaikat turun ke bumi sehingga tampak di bumi ini putih semua, tidak ada setan. Setan sudah dibelenggu. Setan sudah dibelenggu. Nah, oleh karena itu yang ada adalah putih semua. Karena itu adalah malaikat turun di bawah kendali malaikat Jibril. Oleh karena itu orang-orang yang mendapat kemuliaan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang mampu menurunkan malaikat di hatinya, menurunkan bisikan-bisikan kebaikan sehingga memenuhi hatinya, sehingga hatinya ini tidak ada ruang lagi untuk bisikan kejahatan karena sudah dipenuhi dengan bisikan kebaikan. Salamun tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu sampai fajar menyingsing sehingga kemudian terbenam dalam kehidupannya sampai kemudian meninggal dunia, menunjukkan salam, mensejahterakan jemaah yang mulia. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu di ujung Ramadan, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dibuktikan dengan berbagi, dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah merupakan kesalehan sosial. Nah, ini merupakan outcome dari orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Oleh karena itu jamaah yang mulia, ini hari ke-18 kita masih bisa berintrospeksi proses yang sudah kita lalui saat ini, baik siamu Ramadan maupun qiyamu Ramadan. Sebagai jangka pendek tujuannya di sore hari kita memperoleh kebahagiaan saat kita berbuka puasa, dan nanti pada saat Idul Fitri kita juga memperoleh kebahagiaan lagi. Liswaim farhatani indal fitri wa inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan saat berbuka puasa dan kesenangan saat Idul Fitri, kesenangan di dunia dan nanti kesenangan saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah yang mulia sebagai hasil dari proses yang kita tunaikan saat ini. Kemudian nanti outcome-nya kita menjadi orang-orang yang menebar kasih sayang, memberi kemaafan kepada orang lain. Kita saling bermaafan di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalam.